Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Majestic sweetness sits in throne. Majestic sweetness sits in throne upon the Savior's throne. His head with radiant glories crowned, His lips with grace of flow. His lips with grace of flow. No mortal can with Him compare among the sons of men. Fairer is He than all the fair that fear the heavenly train, that fear the heavenly train. To Him I owe my life and breath, and all the joys I have. He makes me triumph over death, and saves me from the grave, and saves me from the grave. To God the Father my adore, He brings my weary feet. Show me the glories of oh my God, and makes my joys complete, and makes my joys complete. Since from His bounty I receive such proof of love divine. Had I a thousand heart to give, Lord, they should all be thine. Lord, they should all be thine. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘도 이렇게 복된 주일 허락하여 주셔서 감사합니다. 하나님 저희가 이렇게 함께 모여서 예배 드릴 수 있게 허락하여 주신 주님을 감사합니다. 우리 이블라트나와 또 아군과 우리 리아나 아버지 이 자리에 함께하지 못하지만 아버지 예배하는 그 자리에서 아버지 정말 주님을 마음껏 찬양하고 아니면 주님을 기뻐 찬양하는 우리 성도님들 한 분 한 분 될 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 성령 충만함을 채우시옵고 또 코로나 바이러스가 너무나 위험한 이런 상황 가운데 주님 한 사람 한 사람 지켜주시고 보호해 주시기 원합니다. 하나님 제가 또 오늘 하나님의 말씀 앞에 섭니다. 하나님의 말씀을 대언할 때 주님 함께 해주셔서 성령 충만함으로 채워주시옵고 하나님의 말씀을 담대하게 선포할 수 있도록 주여 도와주시기 원합니다. 하나님 붙들어 주시옵소서. 주님 함께 해주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang, selamat hari Minggu, Ibu Latna dan Agung dan Liana. Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Walaupun meskipun kita tidak bisa bertemu di tempat satu, tapi kita bisa beribadah. Kami bisa beribadah seperti ini melalui YouTube. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pertama-tama mari kita baca teks hari ini bersama. Firman hari ini 1 Raja-Raja chapter 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 자, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah, sebab bunyi telau hujan sudah kedengaran.
Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi geram oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Amin. Latar belakang singkat teks ini adalah sebagai berikut. Teks ini adalah bagian penutup dari bab 18 yang mencakup konfrontasi antara Elia yang terkenal dan para nabi Baal. Bagian ini mengikuti ayat 21 sampai 24 berurusan dengan perang melawan para nabi Baal di Gunung Karmel dan kemenangan Elia. Dan juga ada permohonan Elia untuk mengakhiri penghukuman kekeringan Israel Utara. Zaman Elia adalah saat ibadat telah runtuh. Ahab memiliki Isabel sebagai istrinya dan dewa-dewa asing berada di dalam tanah Israel waktu itu. Dan itu adalah masa ketika Allah Abraham menghilang oleh nabi-nabi palsu yang menyanjung kepada Raja. Untuk mengatasi masa-masa ini, kita harus menerima kuasa Allah. Tetapi bagaimana kita dapat menerima kuasa Allah? Alkitab menjawab tentang hal ini. Seperti Elia, saya berharap bahwa kita akan menjadi orang Kristen yang dapat menangani waktu ini yang sulit dengan kuasa Allah. Elia melintasi dua gunung. Yang pertama adalah gunung permujaan. Dan yang kedua melintasi gunung Doa. Gunung permujaan, gunung Doa. Elia meminta untuk tidak ragu-ragu antara Tuhan dan Baal. Dia menawarkan untuk mengidentifikasi siapa Allah yang benar melalui penyembahan itu untuk menemukan dewa yang sejati dan dewa palsu. Kita harus menjadi penyembah yang bahkan dapat menyalahkan hidup kita untuk disembah. Elia mengusulkan temukan yang nyata apakah Baal itu adalah dewa sejati atau Tuhan kita adalah dewa sejati melalui ibadah di Gunung Karmel. Elia sendiri menghadapi 450 nabi Baal. Pertama, dalam prosesnya ia pertama-tama membangun kembali mezbah Yehowa yang runtuh. Demikian juga kita harus mengakui bahwa penyembahan di bait Allah telah runtuh karena kejahatan kita di masa lalu. Kita harus ingat bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari untuk Yerusalem yang telah runtuh selama lebih dari 70 tahun. Kita harus memiliki tekad untuk mendirikan kembali ibadah gereja yang telah jatuh. Dan kedua, dengan mengambil 12 batu seperti suku putra-putra Yakub, dia membangun sebuah mezbah. Zaman ini adalah era dengan banyak ibadah. Kita harus kembali ke iman Alkitabiah dari para nabi dan rasul. Kita harus memuliakan tradisi
dan secara iman murni yang telah ditransmisikan dengan kekudusan dari ibadah. Gereja Yesus Kristus harus dibangun kembali atas dasar firman dan kebenaran Allah. Ketiga, dia membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 benih. Kita perlu menggali dan melunakkan parit dengan baik sehingga itu akan tumbuh dengan baik ketika kita menaburkan firman Tuhan dan benih kebenaran. Biji yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah yang baik. Anda harus mengandalkan Roh Kudus untuk mengubah parit hati Anda. Keempat, Elia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongannya di atas kayu api itu. Terakhir, kita harus menjadi persembahan diri. Seperti Ishak menjadi korban bakaran. Dan seperti Paulus menawarkan dirinya kepada Allah. Kita harus sujud dan menyerahkan diri ke altar. Kelima, 12 ember air dituangkan ke atas mezbah korban bakaran. Seperti Yakub menuangkan minyak dengan bebas di atas mezbah Betel, kita harus mencurahkan seluruh tubuh, pikiran, dan pengabdian kita. Pastikan bahwa semuanya, bukan bagiannya, meluap sehingga air mengalir melalui altar dan paritnya penuh air. Seperti pengakuan terakhir Petrus, kita harus memberikan semua cinta kita. Kita harus mengabdikan kita semua sehingga api Roh Kudus datang di atas altar Yehuwa. Jika api Roh Kudus tidak datang ke atas mezbah Yehuwa, Elia pasti akan menjadi malu di hadapan orang-orang. Dan Elia akan dibunuh di tempat itu. Sekarang, kita harus menyembah seluruh hidup kita agar api Roh Kudus turun ke atas kita. Untuk memenangkan pertempuran ibadat, kita harus kembali ke sikap Elia. Ketika ibadat diperlukan, orang-orang kudus hidup kembali. Dan ketika ibadat diperlukan, keluarga menjadi bahagia. Gereja menjadi kebangunan rohani. Ketika ibadat diperlukan, seminari itu hidup. Tetangga itu hidup. Negara itu hidup. Ketika ibadah mati, semuanya tidak aman. Dan ketika ibadah hidup, semuanya makmur. Kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran kita. Haleluya. Elia melintasi gunung pemujaan. Kedua, kita harus melintasi gunung doa. Gunung ibadah harus dilewati di depan banyak orang. Tetapi gunung doa harus dilewati seorang diri. Ibadah ada di alun-alun. Doa ada di kamar diri. Elia pergi sendirian ke puncak gunung Karmel. Gunung yang lebih tinggi dari gunung ibadah adalah gunung doa. Hanya mereka yang dapat melakukan pertempuran doa sendirian di puncak gunung Karmel, di puncak tertinggi yang dapat menerima kuasa Allah. Gunung doa tanpa manusia lebih tinggi dan lebih curam daripada gunung ibadah tempat orang berkumpul. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan berdoa agar dilihat oleh orang-orang. Orang-orang Farisi suka berdiri di pintu masuk kuil dan berdoa. Yesus mengajar murid-muridnya untuk diam-diam memasuki kamar diri dan berdoa agar Tuhan yang melihat mereka secara rahasia. Jadi ketika Yesus ada di bumi, dia pergi ke tempat terpencil untuk berdoa. Jadi bagaimana Elia menaklukkan puncak doa?
Teks hari ini mengatakan itu, firman hari ini dimulai dengan seperti berikut. Chapter 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi telau hujan sudah kedengaran. Seperti yang dapat Anda lihat dari ungkapan pergilah dalam teks, Ahab turun bersama Elia ke kota Gishon, tempat para nabi Baal dieksekusi. Dan sekarang setelah eksekusi para nabi Baal selesai, Elia mengusulkan kepada Ahab untuk kembali ke tabernakel raja di suatu tempat di Gunung Karmel. Kemudian dia kembali ke tenda yang menyulunya makan dan minum. Ini mungkin karena tidak ada yang makan siang selama konfrontasi antara para nabi Elia dan Baal. Jadi sekarang Elia menyuruh Ahab beristirahat sambil makan dan minum. Namun yang jelas kata-kata Elia jauh melampaui sekadar menyuruh mereka makan, minum dan beristirahat. Makan dan minum berbeda dengan lapar dan haus yang disebabkan oleh kekeringan. Dengan demikian, teks tersebut menunjukkan bahwa bencana kekeringan yang bertahan lama di Israel Utara akan berakhir sepenuhnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penyebab semua kecemasan telah dihilangkan, yang berarti aman. Ketika Elia pertama kali bertemu Ahab, ketegangan antara Elia dan Ahab berasal dari penyembahan Ahab untuk Baal. Sekarang penyebab ketegangan ini dapat dihilangkan karena kepalsuan Baal telah terungkap. Orang-orang telah mengakui Yehuwa sebagai Allah yang benar dan para nabi Baal telah terbunuh. Karena itu Elia menyuruh Ahab untuk menikmati makanan dalam damai karena bencana kekeringan yang disebabkan oleh penyembahan Baal akan segera berakhir. Dan penderitaan Ahab akan segera berakhir. Alkitab mengatakan, sebab bunyi telau hujan sudah kedengaran. Secara harfiah ini karena suara hujan. Kata kunci, konjungsi, yang menunjukkan alasan yang digunakan di awal menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang menjelaskan mengapa Ahab sekarang dapat makan dan minum dengan percaya diri. Kata kunci dalam teks adalah suara daripada hujan. Dengan kata lain, Elia mengatakan bahwa ia telah mendengar suaranya. Itu karena dia memiliki keyakinan yang kuat pada janji-janji Allah, sehingga dia dapat mendengar bahwa dia telah mendengar suara hujan yang deras, bahkan dalam cuaca cerah tanpa awan. Di sisi lain, Elia yang memerintahkan Ahab untuk bersukacita terlebih dahulu karena hujan yang turun membentuk kontras dengan konten bahwa dia perintahkan Ahab untuk menghindari jika jalan diblokir karena hujan deras. Kejadian yang terbentang ini mengungkap bahwa Elia yang melayani Yehuwa adalah makhluk yang kuat yang memimpin semua hal. Sementara Ahab yang menyembah Allah adalah seorang raja tetapi tidak kompeten, secara pasif mengikuti instruksi Elia. Alkitab mengatakan ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan bukanya di antara kedua lututnya. Ahab pergi ke rumahnya untuk makan dan minum sesuai arahan Elia. Sementara Elia pergi ke puncak Karmel dan berlutut untuk berdoa. Penulis mengulangi kata kerja yang sama
pergi dan naik. Tetapi mengungkapkan tujuannya secara berbeda. Menunjukkan bahwa arah hidup atau iman Ahab sama sekali berbeda dari kata kerja Elia. Di sisi lain, kahar yang sesuai dengan berlutut adalah kata kerja yang mengekspresikan sikap lawan untuk berdoa. Dan itu hanya muncul dalam kitab Raja-Raja di seluruh Alkitab. Dan itu juga hanya muncul dalam peristiwa Elia dan Elisa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Elia mengambil posisi ini untuk berdoa dan Elisa mengambil posisi ini untuk menyelamatkan putra perempuan Sunem. Itu kedua kata kerja ini menunjukkan bahwa keduanya dikhususkan untuk berdoa, untuk mengungkapkan kekuatan sebagai nabi yang diberikan Allah. Alkitab mengatakan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya coba posisi ini, tapi sangat sulit. Silakan coba. Mukanya di antara kedua lutut. Elia berlutut di tanah serta mengubur wajahnya di antara lututnya dan berdoa kepada Tuhan. Ini jelas menunjukkan bahwa betapa dia sungguh-sungguh berdoa. Postur doa Elia ini adalah puncak dari postur doa yang rendah hati, yang sungguh-sungguh menginginkan bantuan Tuhan. Adalah tepat untuk memahaminya sebagai tindakan untuk sepenuhnya membenamkan dirinya dalam doa. Faktanya, Tuhan telah berjanji kepada Elia bahwa itu akan turun hujan. Juga jelas bahwa hujan akan turun seperti yang dijanjikan. Mengingat kuasa Tuhan sejauh ini. Namun Elia tidak hanya mempercayai kata-kata, tetapi juga ia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk pemenuhan janji. Melalui tindakan Elia ini, kita diinstruksikan bahwa iman harus disertai dengan tindakan yang sesuai untuknya. Kita mengatakan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Elia memerintahkan bujang untuk memeriksa tanda-tanda hujan. Kata kerja yang digunakan di sini mengungkapkan tindakan mengamati subjek dengan harapan. Bukan hanya melihat dengan mata. Dengan kata lain, lihatlah ke arah laut. Berarti kata-kata Elia untuk mencari tanda-tanda hujan dari sana. Namun sebagai hasil pemeriksaan visual oleh bujang, tidak ada tanda-tanda hujan. Mengingat konteks ayat ini dapat dilihat bahwa Elia menyampaikan berita hujan kepada Ahab meskipun masih belum ada tanda-tanda hujan. Ini bukan karena Elia mencoba menipu Ahab, tetapi karena ia yakin bahwa firman Tuhan akan digenapi. Karena itu Elia memproklamirkan apa yang akan terjadi di masa depan seolah-olah itu terjadi tanpa tanda-tanda yang terlihat. Visi spiritual Elia telah melihat bahwa Allah akan menurunkan hujan ke tanah Israel. Kita mengatakan kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Bagi orang Ibrani, angka 7 dianggap sebagai angka lengkap. Jadi Elia meminta bujang untuk mengkonfirmasi hingga 7 kali. Yang berarti menunggu sampai akhir dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Juga tanda hujan ditemukan oleh bujang. Setelah 7 konfirmasi mengungkapkan bahwa itu bukan hasil dari fenomena alam,
yang kebetulan, tetapi pemenuhan dramatis dari apa yang Tuhan janjikan kepada Elia. Alkitab mengatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Teks itu berarti, dan yang berikut terjadi di ketujuh, dan merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa peristiwa baru yang berbeda dari yang sebelumnya akan terbuka. Bujang itu naik turun 6 kali di bawah perintah Elia, tetapi tidak menemukan tanda-tanda hujan. Namun demikian, teks tersebut secara dramatis menyampaikan fakta bahwa bujang menemukan tanda hujan paling awal dengan mematuhi perintah Elia dan naik ke 7. Di sisi lain, penampilan hamba yang menaati perintah Elia sampai akhir juga adalah apa yang Tuhan harapkan dari para raja dan orang-orang Israel. Dia tidak terobsesi dengan lingkungan sekitar seperti hari yang cerah tanpa awan. Tetapi meskipun 6 kali gagal dalam konfirmasi, dia mematuhi perintah Elia, abdi Allah. Sikap ketaatan mutlak kepada Allah inilah yang mengakui dia sebagai Tuhan yang benar. Dan sikap ini adalah permintaan pertama Allah kepada umat perjanjiannya. Kita mengatakan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Secara umum, tidak mungkin mengharapkan hujan dalam jumlah besar hanya dengan menggunakan awan kecil seperti telapak tangan. Ini bertentangan dengan bagian akhir dari ayat ini, di mana Elia mendesak Ahab untuk pergi cepat dengan gerobak agar tidak terhalang oleh hujan. Bagian ini sejalan dengan kata Elia bahwa akan ada hujan lebat dalam di cuaca cerah tanpa awan. Pada akhirnya, iman Elia yang dipimpin oleh Roh Allah untuk memenuhi pelayanan disoroti. Kita mengatakan, lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jika terjadi hujan lebat, terbukti bahwa aliran Gishon, tempat beberapa aliran sungai bergabung, akan segera meluap sehingga tidak mungkin melewati semua daerah sekitarnya. Karena itu, Elia menyuruh Ahab untuk mengungsi dengan cepat ketika dia melihat awan kecil seperti telapak tangan. Sekali lagi, di sini adalah sekilas kepercayaan Elia pada janji-janji Allah. Kita mengatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi keram oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Ekspresi teks memberitahu kita bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi setelah waktu yang sangat singkat dari ketika awan kecil seukuran telapak tangan muncul di sisi laut. Yang mengejutkan adalah langit menjadi gelap dan hujan deras turun dalam sekejap. Inilah saat ketika janji-janji Allah dan doa iman Nabi Elia digenapi. Selain itu, ungkapan sekejap sangat kontras dengan periode luar biasa 3 tahun dan 6 bulan di mana Israel utara menderita kekeringan karena kejahatannya terhadap Allah. Awal hujan yang berhimpun dalam seketika melambangkan jawaban dan pemulihan doa, mengungkapkan betapa cepatnya Allah merespons ketika umatnya kembali. Kita mengatakan Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Ahab pergi ke Yezreel dilengkapi dengan sebuah gerobak atas saran Elia.
Sementara itu dalam ayat ini kesibukan Ahab untuk melarikan diri sendirian meninggalkan Nabi Yehuwa Elia secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia masih berusaha untuk mematuhi kebijakan penyembahan berhala. Jika Ahab mengakui dan menghormati Elia sebagai nabi sejati dari Yehuwa yang hidup, ia akan memiliki Elia di dalam korbannya seperti Kasim Ethiopia yang memiliki Filipus dalam korbannya. Alkitab mengatakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dalam berlari, mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Bagian ini mengungkapkan konfrontasi bahwa Ahab pergi ke Israel dengan mengandalkan kereta. Tetapi Elia pergi ke Israel dengan mengandalkan kekuatan Allah. Juga Elia mengikat bagian bawah dari pakaian panjang ke pinggang sehingga tidak ada hambatan dalam berlari. Tindakan semacam ini terjadi sebelum berangkat ke tempat yang sangat jauh atau menjelang perang, menunjukkan bahwa dia mempersiapkan diri dengan memaksakan diri untuk tindakan di masa depan. Teks ini tidak hanya menggambarkan perilaku luar Elia, tetapi juga secara tersirat menunjukkan bahwa Elia dipersenjatai secara rohani untuk melanjutkan konfrontasinya dengan Ahab. Kita mengatakan ayat 46, berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Jarak dari Gunung Karmel melintasi dataran Israel ke mulut kota Israel sekitar 25 km. Elia menjalankan jalan ini di depan gerbong Ahab. Jadi apa artinya bahwa Elia berlari mendahului kereta Ahab? Itu mengungkapkan bahwa kuasa Yehuwa terutama kepada Elia melampaui kekuatan gerbong Ahab. Ini menunjukkan bahwa subjek sejati yang memimpin Israel Utara bukanlah Ahab, tetapi Allah Yehuwa. Dia adalah Tuhan yang mengungkapkan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya dengan memenangkan Baal di Gunung Karmel. Elia dengan kuasa Yehuwa berlari di depan Ahab seolah-olah dia adalah sebuah perayaan dengan kemenangan. Sementara itu dalam ayat 41 sampai 46, Elia selalu melakukan dengan iman di depan fenomena yang terlihat. Pertama-tama, Elia mendengar hujan lebat, bahkan ketika tidak ada awan di langit. Dan dia berkata bahwa akan ada hujan lebat, bahkan ketika dia melihat awan tangan manusia. Ini mengungkapkan sedikit demi sedikit kekuatan Yehuwa atas Elia. Dan klimaksnya muncul dari Elia yang berlari di depan kereta Ahab. Dengan cara ini, Allah mengungkapkan kuasa Allah melalui Elia. Karena Elia adalah orang yang melintasi gunung ibadah dan gunung tua. Dia menunjukkan bagaimana dia melintasi gunung tua dalam teks hari ini. Pertama, dia berlutut di tanah. Ada banyak sikap tua, sikap sungguh-sungguh rendah adalah sikap berlutut. Sikap kerendahan hati dan penyerahan diri di hadapan Tuhan itu penting. Kedua, dia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Lutut Anda penting, tetapi wajah Anda juga penting. Tindakan yang mengubur wajahmu di antara kedua lututmu menunjukkan bahwa hati Elia yang tulus. Ketika Raja Hizkia menerima kata-kata tentang kematian dia dari Nabi Yesaya, memalingkan wajahnya ke dinding, meneteskan air mata dan berdoa. Ketiga,
Dia berdoa dengan sabar sampai ke 7. Elisa adalah orang yang memerintahkan jenderal Naaman untuk mencuci 7 kali di sungai Yordan. Tuhan meminta postur kita hari ini menjadi 7 kali, bukan 6 kali. Ibadah diputuskan dalam sekali. Namun kita harus berdoa sampai akhir 7 kali, bukan 6 kali. Keempat, kita harus berdoa sampai awan kecil sebesar tangan manusia muncul. Doa adalah kesabaran. Hal-hal kecil dari Tuhan lebih besar daripada hal-hal besar dari manusia. 5 kue belas jelai dan 2 ikan di tangan Yesus mampu membeli makan 5.000 orang dan membelikan 12 bakul. Respons kecilnya seperti pertama berlian. Kelima, jawaban doa harus terlihat oleh orang terdekat. Jawaban doa dapat dilihat oleh tetangga. Doa Elia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang. Itu untuk orang-orang bahwa hujan mulai turun setelah kekeringan panjang 3 tahun 6 bulan. Pertempuran ibadat adalah untuk Tuhan, tetapi pertempuran doa adalah untuk sendiri dan orang-orang lain. Tuhan memberi api sebagai respons terhadap ibadat dan air sebagai respons terhadap doa. Jiwa hidup sebagai respons dengan api dan tubuh hidup sebagai respons dengan air. Nabi-nabi palsu meninggal sebagai akibat dari penyembahan dan seluruh bangsa hidup sebagai hasil dari doa. Melalui doa Elia, orang, hewan, tumbuhan dan semua hal diberkati. Jawaban dengan api datang sebagai tanda kemenangan dalam satu ibadat. Tetapi jawaban dengan air datang setelah doa 7 kali. Hanya mereka yang memenangkan pertempuran ibadat dan doa bisa dapat menerima kuasa Allah. Kuasa Yehuwa menimpa Elia. Akhirnya kuasa Allah turun atas Elia. Hari ini ayat 46 dengan jelas dan jelas menjelaskan kuasa Allah. Kuasa Yehuwa menimpa Elia. Ketika Roh Kudus turun ke atas Anda diperdayakan. Kekuatan datang dari atas. Paulus menyatakan bahwa kuasa Allah tetap ada pada dia ketika dia paling lemah. Dalam 2 Tawarik chapter 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Kekuasaan harus disediakan oleh Tuhan. Elia tidak berdoa untuk kekuasaan. Roh Kudus harus turun atas saya, atas Anda. Kuasa Yehuwa menimpa Elia. Ia memenangkan pertempuran ibadat. Setelah pertempuran doa, hujan turun seperti tiang. Kuasa Yehuwa ada pada Elia. Kita harus menyadari bahwa kekuatan Yehuwa seperti emas direalisasikan terakhir. Sekarang kami mengalami kesulitan dengan virus corona. Ketika gereja sulit, kita harus berkumpul dan beribadah. Tetapi sekarang ada situasi untuk unik yang perlu dicerai beraikan. Namun gereja Tuhan tidak pernah dihancurkan. Dalam situasi ini, seperti Elia, kita harus melintasi gunung ibadah dan gunung doa. Dia adalah orang yang memiliki iman dalam kesabaran. Kita harus berdoa dengan sabar pada saat ini. Sampai 7 kali, bukan 6 kali. Sampai 7 kali, bukan 6 kali. Dan Tuhan akan bekerja. Amin. Amin. Saya berdoa. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 엘리야가 예배의 산과 기도의 산을 넘은 것에 대해서 오늘 말씀을 나눴습니다.
하나님, 저희도 이어가기를 원합니다. 아버지, 예배의 산을 넘고 기도의 산을 넘기를 원합니다. 하지만 또 한 가지 기억합니다. 엘리야가 인내를 가지고 7번 아버지 그 기도의 산을 넘었으면 저희가 기억합니다. 아버지, 저희가 인내를 가지고 이 기도의 산을 넘을 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 이 코로나가 저희를 지배하고 있고 이렇게 어려운 상황 가운데 하나님, 저희가 인내를 가지고 주님께 기도합니다. 하나님, 이 상황을 해결해 주시고 아버지 붙들어 주시고 아버지, 저희가 자유롭게 하나님 앞에 나와서 예배 드릴 수 있는 상황을 주여 허락하여 주시기 원합니다. 아버지, 감사합니다. 주님 함께 해주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hari ini ada perjamuan kudus. Yang pertama saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 주님의 성만찬을 거행합니다. 저희를 위해 이 땅 가운데 오셨고 저희를 위해 죽으셨고 또 부활하신 주님, 저희가 주님과 함께 십자가에 죽고 주님과 함께 부활하길 원합니다. 오늘 성만찬을 거행할 때 주님의 죽으심과 부활을 기억하길 원합니다. 아버지, 저희가 주님의 살과 피를 먹을 때 주님을 기억하게 해주시고 저희를 새롭게 해주시고 아버지 다시 새로워질 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지, 감사합니다. 늘 함께 해주시면 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bersama, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Makan roti dan minumkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini bersama, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bersama, aku katakanlah di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bersama, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman. Karena virus corona ya, masih serius, makin serius. Ya. Untuk saat ini kami beribadah melalui YouTube. Berdoalah agar dunia dan Indonesia pulih dengan cepat. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia. Sampai virus corona selesai di Indonesia. Tutorial bahasa Korea terus berlanjut. Sekarang dengan baik. Saya berharap partisipasi Anda sekalian semua. Terima kasih. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus jawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.